Letaknya satu hubungan ya antara bupati ya ketua kelas dan juga wakil ketua kelas ya sudah pasti ya, berkaitan ya, kebijakan dan juga mungkin. Jadi buat apa bersama tetapi perasaan tidak bisa menyatu gitu loh. Romantis nih. Iya, kadang kan politik perlu romantis juga gitu untuk bisa membuat suasana ini menjadi adem. Tentu saya menyatakan diri dan menyatakan sikap untuk mendukung Bang Ipat. Tentu apapun konsekuensi dan juga sanksi sudah saya pikirkan dan saya kembali ke putusan partai. Om Swastiastu, Raja Mungi Semeton, Sapun Nabi Sampun Ngajang, Enurung Ngajang Dumun Nggih Semeton, Pangten Semeton gagal paham. Semeton tiang mangkin sareng beli Pance Bayu alias Pak Ome. Rahayu Semeton di Jembrana mangkin. Di Jembrana. Negaroan nggih. Negaroan. Nggih. Sapa Dumun? Nggih, Semeton Semeton apa? Wayan Setiawan 57. Wayan Setiawan 57, Rahayu sareng sami, Ngajeng Dumun. Pangten gagal Pangten gagal paham. Yenten Ngajang beli. Yenten Ngajeng pun apa? Kene itu beli engkah basam. Pasti seduk niku, yen bahasa negara. Ya, kan pasti seduk. Nyan pikirannya. Ya, tidak fokus. Tidak fokus. Betul. Sehingga omongan luwung Jadi sing luwung, apalagi ne sing luwung, jadi ngaco. jadi lebih kacau. Kacau, ya betul. Nah, gitu. Siap. Tiang jojo nih mai beli. Nggih. Terus terang kan. Karena satu ya seperti kita ketahui bersama, dan ini musim pil ini. Mulai dari pilgub, pilbub, dan pil wali kota. Kan begitu. Nggih. Nah, itu serentak di 9 kabupaten Kota. Nah, kenapa tiang merasa tertarik ke sini? Karena ya kalau di dunia sesungguhnya rumah tangga itu bisa retak karena pil atau karena will. Nah, itulah terjadi di negara ini. Banyak potensi. Pasangannya retak karena pil. Kemarin kalau tidak salah kan Tamo Ipat ya. Betul. Sekarang jadi Tamo Dano versus Bang Ipat. Betul. Cerai dalam tanda kutip. Nah, dia nak sing nak negara yang beli, coba beli sebagai warga negara, ngorto bedik malu. Kengken sih sebenarnya apa yang terjadi sehingga pasangan suami istri ini gitulah dia ngomong. Tamo Ipatnya cerai beli. Dia mungkin lebih tahu. Iya. Sukses semua beli wayan ya. Ye. Sudah bisa berkunjung Di nggih, lurus Dumun. Ke Jembrana ya memang bisa kita ketahui ya, tentu di Jembrana juga nganteng Mas ya, musim pilkada sih gitu ya. Jadi serentak di 9 kabupaten kota. Nah, tentunya yang saya ketahui dulu gitu loh. Ini kan tidak ada yang linear di politik. Semua bisa terjadi. Ya tentu salah satunya mungkin ya letaknya hubungan gitu. Suami istri ini Ketua kelas dan wakil ketua kelas juga. ketua kelas, wakil ketua kelas nih. Tentu salah satunya pasti kebijakan. Dan bukan hanya di Jembrana saja. Ya. Jadi dimanapun bisa terjadi. Nah, yang tentunya saya bagian dari kemenangan Tamo Ipat kemarin, ya tentu mengawal ya sampai ujung masa jabatan. Yang dimana di bulan ini jadi jabatan bupati dan juga wakil bupati kan sudah sementara cuti Pak. Bupatinya cuti. Ya. Wakil bupatinya kan mengundurkan diri. Nggih, tetapi aturannya kalau tidak mengundurkan diri cuti juga. Gitu. Karena jadi calon gitu. Nah, jadi itu masalah apa namanya, suami istri gitu ya. Dalam tanda kutip. Ya tanda kutip ya, artinya
bisa silang sekarang gitu, yang dimana menjadi lawan menjadi teman, teman menjadi lawan, itu udah biasa di politik, tidak ada yang linier. Tetapi kembalilah gitu loh. Jadi tentunya ini saya berharap demi Jemberana ke depan yang lebih bagus, yang lebih baik. Dan Tiang kebetulan kemarin ya mengawali ya, bahkan di awal bergerak gitu, mengawali pergerakan, berproses politik ya di Tambo Ipat. Nah tentu tidak bisa kita tahan ya, jadi suami istri ini mau bercerai gitu, mau cari chemistry gitu, ya, mungkin cari yang baru, pasangan yang baru gitu. Di politik itu tidak diharamkan. Nah, politik setahu saya hanya komitmen ya. Saya tidak tahu apa yang terjadi gitu. Tentu dari kasat mata aja kita melihat ya, tentu ya mungkin ada kurang kecocokan. Komitmen berarti menurut Beli Pancebayu ini ada komitmennya dilanggar gitu kira-kira nih kalau saya mencermati nih. Ya artinya politik kan semuanya komitmen. Artinya kalau kita berbicara politik ya tentu komitmen. Tentu di mana komitmen itu ya seiring waktu berjalan ya dia menjalankan apa yang menjadi komitmen itu atau tidak. Nah di sana dia bisa menilai pasangan itu loh. Nah, jadi ketika berkomitmen dalam politik ya mungkin bisa berjalan, ya, mungkin bisa 2 periode atau bagaimana. Tetapi ketika seiring waktu ya dalam masa jabatan atau mungkin masalah kebijakan kita ya bisa aja retak. Gini Beli, sebelum Tiang ngobrol, Beli ini kan Tiang sempat juga ngobrol dengan Beli Ipat nih. Ya. Ya soal komitmen memang. Karena waktu Tambo Ipat itu bagaimanapun juga kan ada Ipat di sana. Dan yang kita ketahui ini kan memilih paslon, pasangan calon, ya kan? Berarti sebenarnya ada pembagian tugas, fungsi masing-masing yang secara tegas mungkin sudah diatur sebelum mereka sepakat untuk berpaslon kan gitu. Ya. Nanti yang juga sampaikan, kok bisa? Gitu. Pertanyaannya sama nih langsung. Sekarang dari kalau nggak salah Beli dulu Tambo Ipat ketua tim pemenangannya kayaknya. Iya betul. Jadi pada saat itu kan tentu kalau kita bicara tugas dan fungsi kan sudah jelas diatur ya. Tugas wakil, tugas Pak Bupati. Ya. Ya. Jadi di mana tugas Pak Wakil ya pasti mewakili yang di mana Bupati yang tidak bisa menghadiri ya Tobi. Nah tentunya kan di sana ada komitmen. Entah itu komitmen dalam bentuk apa, komitmen politiknya itu ya untuk bisa menjadi pasangan. Sebab sepengetahuan saya bahwa beliau ini kan dipisahkan oleh lautan ya. Jadi Pak Ipat yang dimana di birokrasi di Kediri ya bertugas. Jawa Timur, ASN ya. Ya, sedangkan Pak Tambo ya sebagai pengusaha dan juga mantan DPRD Provinsi Bali ya, jadi fraksi Partai Demokrat ya, yang sehariannya beliau di Denpasar. Yang salah sedikit. Ini mohon klarifikasi kalau yang salah ya. Ya siap. Pak Tambo petahana ini. Ya Dok. Waktu maju kemarin sebelum maju Pilbub, beliau kan maju ke DPRD dan tidak lolos nih. Betul. Ya kan? Betul. Bener. Benar. Kemudian maju calon bupati berpasangan dengan Ipat. Ya. Sebagai orang luar Jemberana, dia kan hanya bisa mengamati. Dan begini, Bli. Dari caleg kan kalah, apalagi dari bupati. Waktu itu begitu. Tetapi faktanya Pak Tambo Ipat menang atas pasangan Kemang Sugiarso. Yang dua-duanya Sugiarso lolos kan? Lolos. Pak Kemang juga lolos. Pak Kemang kan wakil bupati. Iya, wakil bupati petahana artinya. Sana ya.
secara mengejutkan bisa menumbangkan tahanan. Jangan lanjut sedikit dulu. Sebenarnya selentingan yang tiang dengar ini ada faktor X-nya, yang kalau tiang sebut jelas langsung adalah faktor Winasonya. Karena Pak Ipat nih adalah anak dari Pak Winaso, yang mana kita ketahui pada waktu itu beliau masih di dalam LP karena kasus yang membelit beliau, kan begitu nih. Nah, waktu beliau di LP saja, entah itu ada peran beliau atau tidak, diakui atau tidak, tapi balihonya saya lihat waktu itu, kalau tidak salah nih, sekali lagi kalau tidak salah, itu banyak Tamo Ipat, ada fotonya Winaso. Bisa mengalahkan petahana. Itu fakta. Kita harus ungkapkan fakta. Berarti disukai atau tidak, diakui atau tidak oleh pihak-pihak yang tidak mau mengakui ya, yang pihak-pihak yang ngedek tangka mungkin kan, itu ada peran Pak Winaso, Pak Dewi Winaso. Apakah salah satu komitmen yang dilanggar itu adalah, karena saya dengar selentingan bahwa jika pasangan Tamo Ipat ini terpilih, Pak Tamo akan membantu kebebasan Pak Winaso, yang mana sampai beliau mengakhiri masa jabatan juga tidak terrealisasi. Apakah ada gitu, Bli? Mohon Bli sebagai orang negara nih. Baik, terima kasih. Jadi, apakah selentingan itu benar atau bagaimana? Jadi begini Pak Wayan, ya kebetulan saya bagian dari pergerakan kemarin. Ya memang inilah Jembrana, gitu. Apapun bisa terjadi. Kalau sudah masyarakat bergerak, ya. Secara politik yang tidak bisa dilawan kan gerakan masyarakat ya. Jadi di Jembrana yang dimana berbagai karakter ya dari berbagai wilayah, dari Mengui, dari Beleleng, ya di seluruh Bali lah ada di sini. Gitu. Bahkan jadi, di luar pulau juga ada di sini. Ya miniatur Indonesia lah gitu loh. Nah artinya berkaitan terhadap komitmen apa yang disampaikan betul memang. Jadi Jembrana ini tidak bisa dilepaskan dari tokoh sosok ketokohannya Pak Winaso ya. Jadi tentu di masa beliau gitu loh, tidak bisa kita pungkiri ya, kita bicara fakta ya, bahwa ada terobosan-terobosan program yang betul-betul dampak manfaatnya yang dirasakan oleh masyarakat gitu loh. Jadi melalui jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, yang dimana cikal bakal kartu KIS-nya itu ya memang JKJ itu loh. Ya artinya bahkan kalau bisa dipungkiri ya JKJ lebih hebat dari KIS. Sebab KIS ini kan segala sesuatu diatur ya, untuk jaminan kesehatan mulai dia harus rujukan ke puskesmas. Tetapi kalau JKJ langsung dimanapun dokter berpraktek boleh dengan hanya kartu. Mau spesialis, mau mantri, karena ini kan sakit bagian dari sugesti. Ya, kalau sudah itu cocok. Ya cocoknya gitu, duduk aja sudah sembuh gitu loh. Jadi belum disuntik gitu loh. Ya, makanya itu dah yang saya maksud. Nah, kalau kita bicara program, kalau kita sudah biasanya di Pak Murji, kalau orang negara bilang di sini ya asia-asiannya itu, sekarang disuruh ke puskesmas. Ya kalau tidak laku kartu KIS-nya di Pak Murji ya keluar uang 50, kartu KIS-nya masuk kantong gitu loh. Artinya JKJ itu program jaminan kesehatan Jembrana itu lebih hebat gitu. Artinya dimanapun dokter praktek di seluruh Kabupaten Jembrana boleh. Ini juga bisa menjadi masukan kepada pemerintah pusat ya, pada pemerintah pusat agar lebih fleksibel. Karena memang seperti apa yang disampaikan oleh Beli Panco Bayu ini, itulah yang terjadi. Rujukannya di sini, orang sudah sakit dibuat ruwet gitu loh. Iya. Ya kan, harusnya ya orang sakit dibuat simpel kan. Simpel betul. Karena tujuan dari sakit itu adalah sembuh. Nah itu dah, ya makanya sosok namanya Pak Winaso sangat melekat di hati masyarakat Jembrana. Nah walaupun ini kan banyak merasakan bahwa yang lahir di tahun 2000 itu gratis, yang dimana sekarang usianya sudah 20 tahun. 24 24 ya.
Nah makanya disitulah udah pasti ya namanya seorang ibu bercerita pada anaknya bahwa pada saat melahirkan gratis. Nah itu yang terjadi. Anak Jembrana juga harus tahu yang kelahiran 2000 ke atas ya sampai Ya 2010. betul. 2010 pada masa Pak Winaso, kalian-kalian ini waktu ibu kalian melahirkan dimanapun di Jembrana gratis, nggak Gratis, bayar. ya betul. Agar kalian nggak FOMO, kan kalian nggak tahu. Saya harus kasih tahu bahwa itulah faktanya. Mungkin untuk mencari kebenarannya, coba tanyakan kepada ayah ibu kan. Ya gitu. betul ya. Nah, seperti itu. Ya mungkin aja sudah diberitahu juga Ya. kan gitu pasti ya karena kebanggaannya itu. Nah itu yang saya tahu ya kebetulan saya juga mestinya ya lahirnya belakangan biar merasakan programnya beliau. Sayangnya saya sudah kuliah di Denpasar di tahun itu. Tentu ada rasa kebanggaan sebagai warga Jembrana ya. Tentu saya ada di daerah lain gitu loh, di mana di zamannya beliau ini saya sudah sekolah di luar daerah ya, tetapi nama-nama Jembrana itu selalu disebut. Ya. Saya stop dulu. Iya siap. Sasla. Nggih. Jangankan beli orang Jembrana ya. Saya yang orang Badung pun, Ya. karena pada waktu beliau berkuasa gitu dalam Nggih. saya di sini dan ikut menyaksikan termasuk infrastruktur jalan-jalan traktor jalan luwung kemanapun saya masuk ke Jembrana ya, orang baru di Banyaria Kuning tuh di Pekutatan, bahkan di rumah tuh aspal hot mix dulu dengan PAD yang kecil. Ya. Kalau saya Badung dengan PAD besar saya nggak heran. Tapi Jembrana dengan PAD yang kecil saya Ya. harus angkat topi. Tentu. Itu masa lalu. Betul. Nah sekarang kan ada periode saya loncat ya. Saya tidak akan bicarakan pasangan sebelumnya itu Arto Kemang ya. Ya. Saya bicarakan ke Tambo Ipat. Kembali ke soal komitmen. Kalau komitmen itu bagus, ibaratnya kita berpasangan suami istri, tentu hubungan itu akan langgeng. Nah menurut beliau sendiri sebagai warga negara yang ikut menyelami, apalagi ikut terlibat secara langsung dalam hajatan politik sehari-hari di Jembrana, apa yang beliau ketahui tentang pemerintahan Tambo Ipat ini? Menurut beliau? Iya, jadi ketika kita dilantik ya, jadi Tambo Ipat itu di bulan Februari itu masuk di anggaran berjalan dan pasca pandemi. Nah tentu seiring perjalanan pemerintahan ya letaknya satu hubungan ya antara bupati ya ketua kelas dan juga wakil ketua kelas ya sudah pasti ya, berkaitan ya, kebijakan dan juga mungkin ya kita akan tidak serta-merta komitmen itu bisa dipublikasikan. Tentu ini komitmen beliau juga mungkin juga komitmen terhadap apa yang menjadi apa namanya keinginan bersama di awal gitu loh. Sehingga mungkin pecah kongsi di sebelum berakhir masa jabatan itu. Jadi saya selaku ketua pergerakan tentu mempunyai apa namanya tugas masing-masing. Nah, tetapi yang setahu saya letaknya satu hubungan ya yang menjadi faktor mendasar ya tentu masalah kebijakan. Nah, jadi inilah dinamika politik Pak Wayan ya. Artinya saya walaupun kemarin juga ada di posisi Tambo Ipat ya, besok di sini, besok di sana, semua bisa terjadi. Jadi buat apa bersama tetapi perasaan tidak bisa menyatu gitu loh. Romantis Nah, nih. ya, kadang kan politik perlu romantis juga gitu untuk bisa membuat suasana ini menjadi adem gitu. Nah, di Jembrana ini kan beda dengan kabupaten lain sudah sampaikan. Jadi tokoh sosok Pak Winaso tidak bisa dilepaskan sebab ada sesuatu yang beda di zaman beliau, yang dimana di Jembrana ya tentu tanda kutip kesannya kan keterbelakangan kita.
terisolasi kita itu loh. Nah, sekarang di zamannya beliau ada sinar nama-nama Jembrano bahkan secara nasional. Banyak orang-orang yang datang ke Jembrano hanya studi studi banding ya. Kok bisa itu ya. Seperti slogannya beliau, kalau mau pasti bisa gitu. Kalau tidak mau jangan dipaksa. Dan satu hal ya beli Pancabayu. Ya. Ini saya konfirmasi langsung dari seorang guru besar UNUD ya. Ya. Pada waktu pemerintahan Pak Winaso membangun asrama khusus untuk mahasiswa asal Jembrano di UNUD. Nah, itu juga bagi saya merupakan suatu terobosan yang sangat pro rakyat, betapa seorang Winaso memperhatikan rakyatnya dengan keterbatasan anggaran yang ada. Kan begitu nih. Tapi tiang meloncat sekarang beli Tambobayu. Terus terang aja, seperti di awal percakapan yang bilang tadi, hal yang menjadi menarik bagi tiang untuk sekedar ngobrol dengan beli adalah kapasitas seorang beli Tambobayu sendiri. Satu, sebagai warga Jembrano secara pribadi yang punya hak pilih di Jembrano. Dua, bahwa beli seorang ketua PAC Partai Demokrat Kecamatan Jembrano yang notaben adalah pengusung Tambo Dano kan. Ini dilihat dari pesta beli yang warna biru. Nah, apakah sekarang beli masih di Tambo Dano atau gimana ini? Karena dengar-dengar kabar, saya harus ke sini, harus meluruskan gosip bahwa beli gitu kan. Bang Ipat. Yang kene Demokrat ya. Apakah isu benar? Sebentar dulu. Apakah isu itu benar atau tidak? Saya daripada ini cara pekan ben mapen lebih baik saya tanya langsung nih kene beli. Apa benar apa bohong gitu dulu. Apakah... Ini pertanyaan yang ke 147 beliau wayan ya. Jadi sudah biru gati nih. Sudah 3 bulan ya saya diam di rumah ya, tentu rumah saya dekat kali ya, membalik belabar kalau orang negara bilang itu. Ya tentunya karena sering setiap kontestasi politik aktif ya ikut dalam pergerakan ya, kok tiba-tiba diam. Jadi pertanyaan Pak Wayan sebenarnya warga Jembrano sudah pada tahu jawabannya. Tapi karena Pak Wayan jauh-jauh ya, saya kasih jawaban sedikit-sedikit aja ya. Tentu memang betul ya. Kemarin saya bagian dari ketua pemenangan di Tambo Ipat, yang dimana saya ditugaskan sebagai jurkam juga, dan juga ketua pergerakan, mengawali pergerakan semua. Berproses politik ya di awal ya, sebelum koalisi itu terbentuk gitu. Nah, di satu sisi seiring waktu ini kan berjalan, banyak yang bertanya sama seperti Pak Wayan, sekarang kok ada isu ke Bang Ipat. Nah, tentu apa yang disampaikan tadi, saya petugas partai yang 20 tahun lebih di Demokrat, yang bisa dibilang saya ini kan darah biru ya. Darah biru nih. Ya, darah biru ya. Tetapi apapun itu ya, justru masa depan Jembrana yang lebih penting. Di atas kepentingan partai atau golongan atau apapun itu. Nah, tentu saya menyatakan diri atau menyatakan sikap untuk mendukung Bang Ipat. Tentu apapun konsekuensi dan juga sanksi sudah saya pikirkan, dan saya kembali ke putusan partai nanti. Jadi Semeton ini sekaligus mengkonfirmasi ya selentingan-selentingan di masyarakat yang sampai ke telinga saya, bahwa beli Pancabayu ini ternyata sekarang balik mendukung pasangan Bang Ipat. Padahal beliau adalah seorang ketua PAC Partai Demokrat Kecamatan Jembrano yang notabene ketua partai pengusung
pasangan Tambedano. Ya, Nah, jadi sebelum lantur beli, nggih, memang seperti beli sampaikan tadi tidak ada yang linear dalam politik, itu tidak ada yang linear. Bisa saja ini begini. Tapi kan ada konsekuensi, Bu. Apakah ini tidak berimbas pada konsekuensi beli sebagai seorang ketua PAC, misalnya beli diganti atau apa, dipecat atau apa beli sudah siap dengan itu, apa Nggih. bagaimana? nggih, beli wayan jadi begini. Jadi saya di politik setelah ikut selama 20 tahun lebih ya. Banyak yang mengatakan kutu loncat itu jelek. Ternyata bagi saya idealis lebih jelek lagi. Karena apa? Itu bertentangan terhadap realita yang ada. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kepentingan dan juga masa depan Jembrana lebih penting gitu, menurut saya. Dan di samping itu, kenapa saya mendukung daripada Bang Ipat? Ya tentu saya yang kemarin selaku ketua pergerakan yang dinamanya ketua relawan JKJ ya. Sudah 2 bulan, hampir sering saya teman-teman seperjuangan datang, ngobrol, diskusi ya. Bahkan sudah banyak teman-teman anggota saya di relawan bergabung ke Bang Ipat. Nah tentu saya juga harus bersikap ya. Bukan tipe saya abu-abu ya, hitam putih dalam politik itu harus jelas itu. Jangan sampai. Jadi tidak masang kaki dua. Ya itu kan sebenarnya bisa aja, itu kan di sana ada Ipat. Ya kalau sudah Tambo kan mungkin dari ujung timur sampai ujung barat semua tahu saya orangnya Pak Tambo kan begitu. Kalau main 2 sisi bisa aja, tetapi itu bukan jiwa saya gitu loh. Bukan tipenya beli. Iya, jadi Jembrana itu memang begitu, hitam putih dalam politik jelas itu loh. Dan bahkan ini bagian daripada menghargai daripada sikap teman-teman yang sudah sekian bulan datang ya, teman-teman relawan yang tentunya menyatakan sikap bergabung ke Bang Ipat gitu loh. Tentunya juga sama Pak Kembang Hartawan saya berteman. Ya tentu saya yakin ini rencana yang di atas. Tentu almarhum Bapak saya, Pak Sedano, dan juga bapaknya Pak Ipat, Pak Swirte, Pak Nengah Swirte. Iya, itu Bentar, bapaknya Pak Pak Switre. Pak Switre. Ya, bapaknya Kemang. Pak Kembang Hartawan itu Pak Switre dengan Switre. bapak saya almarhum Pak Sedano berteman di zaman perjuangan di PDI masa-masa Orde Baru, di saat PDIP susah gitu loh. Nah tentu ini rencana yang di atas kita tidak tahu, tetapi keyakinan saya ya tentu yakin saya ada rencana oleh yang di atas gitu. Dan yang pasti ya mengurangi dosa politik lah gitu loh. Dulu kita kawan, kita kalahkan ya, sekarang kita perjuangkan dan menangkan gitu. Jadi kan mengurangi dosa politik Ya, lah saya gitu. sudah konfirmasi kedua belah pihak nih, Bli. Mohon maaf ya. Ya. Kepada Kembang saya sudah konfirmasi. Kepada Guru Winaso saya sudah konfirmasi. Nah, isu-isunya dulu yang menjebloskan Pak Winaso kan PDI, ternyata dikonfirmasi oleh beliau-beliau berdua ini tidak benar seperti itu. Dan ada rekam jejak digitalnya di podcast saya. Jadi mereka bersahabat waktu Pak Winaso waktu Pak Winaso sebagai bupati, Pak Kemang sebagai ketua DPRD-nya. Nah, kemudian berseberangan itu karena ada Ipatnya di sana. Ya kan begitu. Ada yang tidak akan memfokuskan itu karena itu sudah menjadi bagian dari masa lalu Jembrana. Proses perjalanan Jembrana. Ya, perjalanan Jembrana. Yang ingin diskusikan sekarang adalah saya sangat tertarik ternyata dari seorang Bli Pancobayu nih yang penampilannya preman ini, tatunya banyak, ternyata bisa berbicara mengutamakan kepentingan negara Jembrana di atas kepentingan yang lain. Itu menunjukkan jiwa-jiwa besar dari masyarakat, tokoh masyarakat itu Bli. Nah, kembali tiang Bli. Bli belum secara tegas menjawab apakah Bli sudah siap dengan konsekuensinya sanksi partai, karena Bli ya bagaimanapun juga ya petugas partai gitu loh Bli.
Jadi kan beliau melawan kehendak partai. Pecat gitu kira beliau. Nah Tolong itu jawab secara tegas ini. kembali saya sampaikan ya. Jadi setiap partai politik kan tentu mempunyai protokoler masing-masing. Saya menyerahkan sepenuhnya kalau itu menjadi sebuah konsekuensi sanksi ya terhadap induk organisasi ya. Tetapi sekali lagi saya tegaskan, tentu masa depan Jembrana lebih penting sebab ini tanah kelahiran saya ya, tentunya bagian dari generasi, saya punya generasi anak supaya ke depan tanah kelahiran yang saya cintai ini bisa menggapai cita-cita lah, biasa menggapai mimpi lah gitu. Artinya tuh ada sebuah kemajuan lah ya. Tentu inilah yang saya inginkan ya satu perubahan ya, biar tidak jalan-jalan di tempat aja sudah itu. Ya kita harus berani melompat gitu loh. Untuk mendapatkan kemajuan ya harus melompat kita. Nah tentu saya secara pribadi Pak Wayan ya kebetulan sudah saya sampaikan tadi ya, sebenarnya apa yang disampaikan Pak Wayan berkaitan terhadap dukungan politik saya ke Bang Ipat itu ya, itu bukan serta-merta saya mengatasnamakan masyarakat. Saya dengan beberapa teman yang komitmen terhadap apa yang menjadi sebuah perjuangan relawan JKJ ya, yang dimana di masa pemerintahan ini yang kita kawal kemarin ya masih ada kekurangan yang dimana teman-teman banyak yang teman-teman seperjuangan yang saya maksud ya itu namanya dinamika politik, ada yang kecewa, tetapi saya yakin ya semua bisa menerima karena ini kan sebuah pilihan politik. Saya rasa seperti yang saya sampaikan, daripada abu-abu hitam putih harus jelas ya, supaya nanti kita itu lebih terhormat ya, dalam politik itu kalah menang itu hal yang biasa, tetapi urusan masalah Jembrana ya kita harus bersatu. Nah itu karena saya yang dimana dari dulu apa yang disampaikan Pak Wayan dari penampilan, dari style gitu, memang kita anak jalanan ya tahu betul desahan orang-orang di jalan gitu, dan juga Jembrana itu nggak suka orang yang rapi-rapi amat gitu ya, karena harus lengean begini gitu ya supaya Ya, gampang-gampangan gitu. Saya Ya. surprise saja ya, artinya Ya. kan dari seorang beli Panco Bayu, saya pikir ya mohon maaf ya, Ya. pikiran saya tuh nggak sejauh itu gitu loh. Kok bisa? Harusnya kan mengutamakan kepentingan partai itu loh. Ya kan? Ya, betul. Tapi ternyata lompatannya seperti tadi dibilang jauh sekali, bahwa kepentingan masyarakat Jembrana di atas kepentingan apapun. Baik itu partai, kelompok, golongan ataupun pribadi kan begitu. Ya, karena ke depan 50 tahun ke depan pun kita masih di Jembrana gitu loh. Ya, bahkan Artinya ya, pun kan begitu. ya tentu welcome to Bali ya, Jembrana itu tentu Kalau Aceh serambinya Mekah gitu. ya. Kalau Bali ini Welcome to Bali. ya ini pintu masuknya Bali. Ya, tentu kalau Benteng pertama Bali dari arus perubahan. iya wajah utama Bali lah Ya. gitu loh. Ya, tentu kan orang ke Bali itu lebih banyak orang dari barat Ya. ke timur itu, dan bahkan data SDP-nya Bali ini pendapatan nomor 2 setelah Bakahuni. Artinya padat sekali. Padat sekali lalu. Ya, tetapi Jembrana ini kan mirip seperti itu monyet dicekik itu loh, hanya gitu loh. Kalau orang pingin kencing baru mampir, semua pada fokus di Denpasar gitu ketika. Terkebun boleh ya. gong ada ini. Tapi Nah. saya dengar cita-cita nih, mohon maaf ya. Saya dengar langsung dari mohon maaf dari Pak Kembang, Pak Ipat, juga Pak Winase. Beliau bertiga ini bercita-cita menjadikan negara ini sebagai kota pendidikan.
Jadi biar warga Jembrana yang lulus SMA itu tidak usah jauh-jauh sekolah ke Singaraja atau ke Denpasar atau ke Jember gitulah. Saya pikir ini perlu didukung. Dan saya pikir pasti bisa seperti kata Pak Winarso, kalau mau pasti bisa. Tinggal apakah kita mau kan. Iya. Itu sekarang tergantung masyarakat Jembrana apakah mau atau hanya puas diri dengan yang seperti ini kan begitu, Beli Panco Bayu. Ya betul. Jadi sebagai masyarakat Jembrana juga kan, apalagi beliau itu kan sudah terbukti ya, ada jaminan pendidikan ya, termasuk salah satu program unggulan beliau di zamannya itu loh. Bahkan pertama kali gratis ya. Pertama kali di seluruh Indonesia. Ya. Jembrana ya. Jadi Jembrana ini kan tidak seperti Kabupaten Badung yang diwarisi yang indah-indah lah gitu loh. Kalau di Jembrana ini kan harus punya inovasi pemimpin. Jadi seberapa panjang lautan, seberapa panjang sama dengan panjangnya hutan gitu. Selain inovasi ya tentu spiritualnya harus kuat juga gitu loh. Biar ini seimbang gitu. Artinya itu tidak hanya hebat tetapi saja gitu loh. Ya, kalau bahasa Jembrana. Harapan Beli sebagai masyarakat nih. Sebagai tokoh masyarakat, sebagai masyarakat yang terlibat aktif dalam perpolitikan di Jembrana dengan mendukung Bang Ipat. Saya yakin ya Bang Ipat bisa menjadikan program wujudan sebagai kota pendidikan ya. Tentu kan kalau dilihat dari Jembrana ini kan daerahnya datar. Tentu yang paling berpotensi sebenarnya kalau kita lihat kan fakultasnya pertanian di sini, peternakan di sini gitu loh, dibandingkan dengan kabupaten yang lain gitu loh. Jadi kalau di Singaraja yang dimana kita tahu sebagai yang dinobatkan ini sebagai wilayah daerah pendidikan di Bali kan, ya, jadi guru-guru kan semua di sana ya. Tentu kalau di Jembrana ya kasih dah fakultas pertanian atau peternakan di sini itu kan jadi jalan kita gitu loh. Karena secara geografis kita sangat bisa. Dan harga tanahnya juga masih relatif. Ya, artinya untuk fakultas pertanian, ya peternakan ini kan tempatnya, ladangnya ada di sini gitu loh. Ada gitu, bahkan ya. Perikanan betul ya. Ada Jadi kelautan tuh ada. ya welcome to Bali juga penting ya, pasca Natal tahun baru itu hampir 12.000 kendaraan masuk Bali itu. Tentu itu juga potensi. Jadi ke depan Bali bukan seperti monyet dicekik ya. Ya, Jembrana bukan seperti keinginan pemimpin kita ke depan itu supaya betul-betul Jembrana ini menjadi salah satu wajah masuk Bali itu yang paling tidak sehari 2 hari lah tinggal dulu sebelum ke Denpasar gitu loh. Itu artinya ada perekonomian lah ya berputar di Jembrana. Ada pangsing ya begitu ngencah kan di Jembrana gitu. Saya memiliki keyakinan kan suatu daerah itu tergantung pemimpinnya. Betul. Kalau pemimpinnya orientasinya cuma kepada hedonisme, ya wah begitu ya susah maju. Tapi kalau pemimpinnya peduli dengan rakyat, apapun bisa dilakukan kalau mau. Potensinya besar sekali. Jangan lupa Jembrana itu banyak tokoh-tokohnya juga yang betul. Mapan di luar. Banyak Ya. seperti saya tahu, mohon maaf nih Pak, siapa yang namanya punya Bonti? Ya Wirata. Pak Wirata, Pak Gede Wirata. Pak Gede Wirata. Ya, Pak Gede Wirata dan yang banyak juga banyak tokoh-tokoh sukses di Jembrana yang keluar. Mungkin mereka mau datang nanti membangun Jembrana, membantu siapapun terpilih. Ya mudah-mudahan seperti yang disampaikan Bang Ipat yang terpilih diberikan kepercayaan oleh masyarakat Jembrana. Nah, ini kan biasa Beli dalam dunia sosial tuh, dalam dunia medsos tuh, yo nak kecewa, yo nak ini gini gitu. Biasalah, yo nak sakit hati gitu umpamanya. Ini tiang mewakili mengantisipasi pertanyaan seperti itu. Adakah rasa itu Beli?
sehingga beli berbalik mendukung Bang Ipat? Sebenarnya kan Jujur-jujur aja gitu. ya Kita manusiawi bukan aja. Sudah saya sampaikan tadi ya, Ya. warga masyarakat Jemberana, warga Jemberana lebih tahu jawaban itu. Kekecewaan itu sebenarnya manusiawi, Pak. Ya, artinya tuh di politik tidak serta-merta kesuksesan itu diukur oleh uang tanpa ada bantuan. Tidak akan bisa. Tanpa ada bantuan tidak mungkin orang bisa mencapai sebuah cita-cita politik. Nah tentu yang cara Bali, yang cara Jemberana, bang saja kan ingat gitu loh. Nah artinya tuh saya terlepas dari itu, orang yang terjun di politik ya harus siap memang sih sakit hati itu. Saya banyak baca, tapi saya nggak sebut nama ya. Ya. Di medsos tuh bog gitu. Engcen tuh sih maksudnya. Artinya bogbog kalau bahasa Jemberana itu kan Bohong. iya, bahasa Indonesia bohong. Ya. Tapi kalau bahasa hukum tuh one prestasi, ingkar janji. Berarti ada yang Ya. tidak ditepati janjinya. Iya. Lagu kau yang Ya. berjanji, kau yang mengingkari. Politik kan sebuah janji. Ya, artinya itu seiring waktu ya janji itu bisa dibayar atau tidak masyarakat yang menilai. Jadi sepenuhnya ini penilaian masyarakat kan, menurut kita nggak ada unsur kita Ya, menjelekkan betul. orang kan. Betul. Nggak ada kita menjelekkan orang karena prinsipnya tanana wong ayu tinulus gitu. Nggak ada 100% sempurna. Betul. Tapi intinya yang tiang tarik adalah dari percakapan ini mengutamakan kepentingan Jemberana negara di atas kepentingan apapun ya. Jadi itu yang tiang tangkap nih. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada semeton kita di seluruh Jemberana untuk menghadapi pemilu kada 27 November 2024 berupa ajakan mungkin atau apa yang ingin disampaikan? Ya tentu sekali lagi dalam kesempatan ini ya, jadi saya secara pribadi tentu sudah menyatakan sikap dukungan ya, karena ini kan ya di mana momen seiring waktu sudah mendekati ya, tentu saya tidak mau seperti abu-abu gitu loh. Jadi sikap kesatria seorang masyarakat Jemberana ya, entah siapapun pilihan gitu loh. Baik ya, kita sebagai orang politik masyarakat ya, gunakanlah gitu loh dukungan politiknya yang sesuai dengan hatinya nurani itu. Tapi saya rasa masyarakat semua pada mempunyai penilaian sendiri, sebab calon sudah pernah sama-sama menjabat. Di saat menjabat masyarakat sudah tentu bisa menilai ya di mana kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tetapi bagi saya secara pribadi ya tentu menjatuhkan dukungan dan juga keluarga mendukung pasangannya Bang Ipat untuk pemilu kada Jemberana 2024. Ya, 27 November 2024. Ya, 2024. Kalau saya kan orang luar Jemberana ya, jadi saya tidak tahu. Tidak tahu peta politik di Jemberana. Kalau beli sebagai masyarakat, kira-kira prediksi nih, Ya. prosentase, makilit bungutnya. Prosentase kemenangan antar paslon ini berada di range kisaran berapa persen? Ya, saya Kalau menangnya, kalau menang, gapnya berapa persen? saya kira yakin saya menang Bang Ipat di 54%. 54%. 54%. 54 berbanding 46. Berbanding 46. Tetapi ini kan dari saya selaku orang pergerakan ya. Jadi di masa sulit pun PDIP masih 40% di Jemberana. Nah, ditambah sekarang ada kekuatannya Pak Winase yang masih memang seperti yang saya sampaikan, yang
Maksud beli Anak muda. ngomong di masa sulit tuh waktu kalah aja tamu IPAT tuh masih 40% PDI kan? Artinya di masa di mana waktu juga ya namanya politik Ya, lah gitu ya. loh. Jadi di PDIP dan 40% real. Ya, Apalagi ditambah ya betul, karena seperti yang saya sampaikan, yang lahir di tahun 2000 ke atas itu pasti. Saya kemarin menjadi bagian Jurkam, ya itu anak muda sekarang kan sudah cepat nangkap itu. Jadi, wih, bayangkan hanya respect membantu sekian menit aja, Cepat nih bakti kene ngajak Pak Winase nih cekleng gitu. pemilihan kaleng itu ipoteng dulu loh. Yang seharusnya pemilu pun bisa ipoteng. Jembrano ini keren loh sebenarnya. Waktu zamannya Winase, mudah-mudahan kekerenan itu terulang kembali pada masa kepemimpinan Bang Ipat. Ya Kan? Jadi bisa menggali potensi-potensi Jembrano. Ya tentu, ya ini yang bagian dari pemerintahan pada zaman Pak Winase juga, gitu loh, yang dimana Pak Kembang menjadi ketua DPR pada saat itu. Jadi kan nyambung apa yang menjadi program-program Pak Winase, gitu loh, yang tentunya kita nantikan ya program-program yang betul-betul ya dampak yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat, gitu loh. Nah jadi setahu saya ya itu ya mudah-mudahan bisa menjadi Jembrana yang lebih maju, ya tentunya bisa menjadi harapan kepada generasi berikutnya. Ya. Beli Ya siap. yang sudah konfirmasi langsung kepada Beli berarti kan begitu, tidak hanya mendengar selentingan. Yang harap percakapan seperti ini menjelang detik-detik terakhir kita masa tenang ya, kita bisa lakukan beberapa kali lagi karena ini kan baru kita obrolan berdua aja kan begitu. Nanti mungkin di lain kesempatan mungkin adalah beberapa teman yang lebih menguatkan statement Beli. Nah sebelum tiang akhir ini, karena kita jauh dari Badung, jauh-jauh dari sini Semeton, dari Badung tiang Meriki, karena saya dengar gosip nih kengken nih. Karena uli joh punya udah den gitu loh. Ini closing statement Beli jadi nih Ya. kepada penonton sebelum kita sinap malu. Ya jadi dari sisa ya kurang 27 November kira-kira kira lagi 1 sebulan bulan 3 hari. 3 hari ya. Ya tentu harus betul-betul ini untuk bagaimana apa namanya nasib Jembrana ke depan. Ya mari kita bersama-sama apa yang menjadi program daripada Pak Winase yang dimana nantinya Bang Ipat gitu, yang akan merealisasikan apa yang menjadi ide-ide berlian ya, yang tentunya bisa membantu daripada apa namanya meringankan daripada kebutuhan dan juga kini ke beban masyarakat. Nah, jadi sekali lagi saya Bajo Bayu yang dimana biar tidak menjadi isu, biar tidak menjadi apa namanya gosip gitu loh gitu. Pangsing abu-abu. Tentu ya bisa dibilang haruslah kita berikan statement yang jelas. Tentu saya secara pribadi ya menyatakan diri ya mendukung pasangan Bang Ipat nomor 2 pada saat 27 November. Jadi kalau teman-teman yang ingin bergabung, mari kita bantu memenangkan paket Bang Ipat nomor 2 menyalawi. Yes. Nomor 2 yang menyalawi nomor 2 deh. Demikian Semeton perbincangan kita dengan Beli Panco Bayu, sekaligus mengkonfirmasi kabar burung yang bahkan sampai ke Badung. Seorang ketua PAC Demokrat Kabupaten Kecamatan Jembrano berbalik arah mendukung pasangan Bang Ipat dengan segala konsekuensinya. Artinya lebih mengutamakan kepentingan Jembrano di atas kepentingan partai, kelompok, golongan, apalagi pribadi.
Suksma ping banget. Nggih, Pak Wayan. Raja Balu, Kang Wang, yen jani bang betutu, buin mesti ngawang gini mano itu. Kang Wang kerupuk ka. Semoga ini menginspirasi dan mengingatkan semeton-semeton agar mengutamakan kemajuan Jembrana di atas segalanya. Siap. Suksema beli Wayan. Yes. Rahayu. Rahayu. Nyan lanjut nih nyan Ben nyan. Nggih, siap. Atur waktu. Nggih. Moto. Ngomong sebelumnya mah pang ajak menyidang kaki, belum megap-gapan apa. Nggih, sinap demun Anda Pramasanti. Om Santi 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 Om. Menyalawi nomor 2. Bang Ipat. Nomor 2.